Cerita dari Gusti Gina. Narasumber Alif. Lokasi kejadian Jakarta. Rumah bekas paranormal. Tinggal di rumah ini seperti mempertaruhkan kewarasan dan akal sehat. Yang paling parah, adikku harus menanggungnya. Kali ini adalah cerita nyata dari narasumber yang bernama Mas Alif. Jadi Mas Alif sekeluarga pernah beli rumah besar, akan tetapi harganya murah. Namun siapa sangka setelah 3 tahunan tinggal di sana, rupanya ada makhluk halusnya. Penasaran? Kira-kira makhluk halusnya yang ganggu itu seperti apa? Dan dari mana asal-usul makhluk di rumah Mas Alif? Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Kisah ini bermula saat Alif baru lulus sekolah dasar, yakni pada tahun 2010. Saat itu, dia dan keluarganya masih tinggal di Bekasi. Salah satu keluarga Alif yang baru saja pindah ke Jakarta memberitahu bahwa ada rumah yang dijual dengan harga murah di kompleknya. Orang tua Alif tertarik dengan rumah yang diceritakan oleh keluarga mereka, sebab terdengar sangat menguntungkan, yang mana rumah tersebut memiliki halaman luas dan kos di dalamnya. Jika rumah tersebut dibeli, maka kepemilikan kos pun ikut berpindah. Setelah mempertimbangkan dan merasa cocok, kemudian ayah Alif memutuskan untuk membeli rumah tersebut. Dan akhirnya Alif sekeluarga pindah rumah alias meninggalkan Bekasi untuk menetap di Jakarta. Kesan pertama yang Alif dapatkan dengan rumah baru yang dibeli orang tuanya, halaman rumah tersebut sangat luas dengan 2 pintu pagar. Tidak hanya luas di tengah-tengah halaman, ada sebuah pohon mangga yang sangat besar. Jika pohon itu berbuah, sudah dapat dipastikan buahnya pasti banyak. Kondisi rumah tersebut juga tampak seperti rumah umumnya yang terawat. Di bagian belakang rumah ada bangunan kos yang totalnya 12 kamar. Masing-masing sisi rumah juga ada tempat parkir. Dekat dengan kamar anak kos adalah parkiran motor bersama. Sedangkan sisi seberangnya adalah tempat parkir mobil milik keluarga Alif. Tidak hanya halaman rumah yang menakjubkan, di dalam rumahnya juga lengkap dengan macam-macam ruangan. Saat masuk lewat pintu utama, maka akan tampak ruang tamu. Masuk ke dalam ada ruangan makan, dapur, 2 kamar tidur, dan 2 toilet. Sepertinya keluarga Alif amat beruntung mendapatkan rumah bagus dengan harga lebih murah dari pasaran. Dan sekaligus keluarganya sekarang memiliki usaha sewa kos. Entah apa tujuan sang pemilik rela menjual dengan harga yang amat terjangkau. Namun keluarga Alif tidak ada curiga sedikit pun dengan hal itu. Mereka berpikir mungkin saja pemilik terdahulu memang menaruh harga murah agar cepat terjual. Tidak ada yang aneh maupun kesan misterius dengan rumah tersebut, sebab penampilannya pun seperti rumah yang terawat. 1-2 tahun keluarga Alif tinggal di rumah baru mereka terasa normal, aman, dan nyaman. Lingkungan di perumahannya juga termasuk kondusif. Walaupun seperti di kota-kota umumnya, yang mana setiap rumah alias antar tetangga memang jarang terjalin interaksi. Kos di rumah mereka yang berjumlah 12 kamar juga selalu penuh, hampir tidak pernah kosong dengan penyewa. Alif merasa baik-baik saja dan dapat beradaptasi dengan baik di lingkungan barunya. Terlebih dia telah melewati 2 tahun lebih tinggal di Jakarta. Alif yang baru memasuki usia remaja memang suka nongkrong sehabis pulang sekolah. Dia dan teman-teman SMP-nya acap kali tidak langsung pulang ke rumah, meski jam pulang sekolah mereka seperti orang kantoran, yakni jam 3 sore. Biasanya waktu yang dihabiskan mereka hingga 3 jam lebih. Itu mengapa Alif biasanya akan sampai rumah saat senja atau maghrib. Lain dengan adik perempuan Alif, dia selalu pulang seusai jam pulang sekolah. Mungkin karena dia masih anak SD kelas 5, dan terlebih anak perempuan memang jarang nongkrong sepulang sekolah daripada anak laki-laki. Karena perbedaan karakter dan kebiasaan kakak beradik ini, jarang bermain bersama di rumah. Bukan hal aneh jika adik perempuan Alif biasanya sendirian saat jam-jam siang hingga sore. Dikatakan kadang kala kesepian, mungkin bukan kebohongan, karena memang abangnya jarang pulang cepat. Dan kedua orang tua pun sama-sama bekerja di luar hingga sore bahkan malam. Adik perempuan Alif memang sudah biasa sendiri di rumah saat anggota keluarga lain belum pulang. Meskipun begitu,
Tak dapat dipungkiri bahwa kesepian kerap menghampirinya. Saat dirinya merasa kesepian, tiba-tiba kejutan datang menghampirinya. Seorang anak laki-laki seusianya muncul di dalam rumah, menjadi teman tak terduga. Anak laki-laki ini sebenarnya adalah salah satu sosok gaib penghuni rumah yang ditinggali keluarga Alif. Pada tahun ketiga keluarga Alif menempati rumah itu, adiknya yang memiliki naluri sensitif terhadap hal-hal mistis mulai merasakan keberadaan anak laki-laki tersebut. Sosok ini menunjukkan dirinya dengan sopan dan tampaknya ingin menjadi teman bagi adik Alif. Dengan demikian, pertemanan pun terjalin di antara mereka. Semenjak adik Alif memiliki teman gaib, dia tidak merasa kesepian lagi setiap kali keluarganya belum balik ke rumah. Dia seringkali ngobrol dengan sosok anak laki-laki tak kasat mata itu. Meski sosok anak tak kasat mata itu tidaklah manusia, tetapi adik Alif merasa aman dan nyaman berteman dengannya. Dia merasa menjadi manusia beruntung yang memiliki kepekaan pada hal gaib sehingga dia bisa melihat sosok teman serumahnya itu. Adik Alif tidak pernah menceritakan pada keluarganya bahwa dia telah berteman dengan makhluk halus. Biasanya dia berteman dan mengobrol dengan teman gaibnya saat tidak ada orang di rumah. Saat anggota keluarga pulang, maka adiknya tidak menunjukkan bahwa dia sedang bermain dengan makhluk halus. Ayah, ibu, dan Alif tidak pernah tahu apalagi menyadari ada yang berbeda dengan yang dilakukan oleh si anak bungsu. Selama mereka berkumpul di rumah, adik Alif berperilaku seperti biasa. Suatu ketika bibi Alif baru saja menikah. Setelah menikah, sang bibi memutuskan untuk tinggal di kosan. Kosan yang dipilih adalah kosan milik keluarga Alif. Semenjak bibinya tinggal di kosan keluarga Alif, akhirnya dia bisa bersilaturahmi dengan keluarga. Dan bisa dikatakan setiap hari pun dia bolak-balik masuk ke rumah Alif. Karena ada hubungan saudara dengan orang tua Alif, dia bisa melakukan aktivitas di rumah layaknya rumah sendiri. Sejak ada dia, adik Alif jarang sendirian di rumah. Saat itu bibi Alif dan keluarganya belum tahu bahwa rumah yang mereka tempati ternyata menyimpan banyak misteri. Dan yang mengetahui hal itu hanyalah adik Alif. Namun sayangnya adiknya tidak pernah bungkam apalagi bercerita tentang apa yang dia ketahui di rumah mereka. Mungkin karena saat itu usia si adik masih belia. Dia tidak terlalu memikirkan komunikasi ataupun merasa hal tersebut penting untuk diberitahu pada keluarganya. Yang dia tahu dan rasakan hanyalah rasa aman dan baik-baik saja dengan teman gaibnya. Suatu hari saat jam-jam siang, suasana di rumah Alif seperti biasa terasa sepi. Anak-anak kos banyak yang beraktivitas di luar atau sebagian yang lain tinggal di kamar kos. Meski di rumah Alif ada belasan kamar anak kos, nyatanya penghuni-penghuni kamarnya pun jarang berinteraksi dengan antar penghuni kos. Begitulah kehidupan di kota dengan kesibukan dewasa masing-masing. Bibi Alif saat itu sedang hendak makan siang. Dia berniat mengambil nasi ke dapur rumah Alif. Saat masuk rumah seperti biasa, sepi. Dan hanya ada adik Alif yang tengah duduk menonton TV. Kesibukan adik Alif saat sendirian di rumah memang lebih banyak menonton TV. Saat bibinya ke dapur untuk mengambil nasi, tiba-tiba dia mendengar suara keponakan perempuannya seperti sedang berbicara dan mengobrol dengan seseorang. "Dengan siapa ponakanku ngomong? Perasaan tadi gak ada siapa-siapa," pikir sang bibi. Sembari meletakkan nasi ke piring, sang bibi memasang telinga baik-baik, mendengarkan untuk memastikan apakah dia benar telah mendengar suara keponakannya yang tengah mengobrol. Setelah mengambil nasi, dia akan kembali ke kamar kos, dan sebelum dia keluar tentu dia akan melewati ruang tengah tempat keponakannya menonton TV. Karena penasaran, dia diam-diam mengintip terlebih dahulu keponakannya. Dia berpikir apa mungkin si bungsu telah mengajak teman ke rumah. Namun sejak kapan dan bagaimana sang bibi tidak sadar hal itu? Sebenarnya tentu bukan hal masalah mengajak teman entah dari sekolah maupun tetangga kenalan ke rumah. Namun yang menjadi tanda tanya sang bibi adalah dia tidak melihat sebelumnya bahwa keponakannya itu mengajak teman ke rumah. Terdengar suara adik Alif yang tampak sangat ceria, seperti sedang ngobrol dengan orang lain. Bahkan sesekali dia tertawa. Bibi Alif yang mengintip benar-benar heran melihat keponakannya yang mengobrol sendirian. Dia yakin si bungsu benar-benar sedang mengobrol, namun tidak ada siapapun yang terlihat menemaninya. Sang bibi hendak menegur,
namun ragu mengganggu keponakannya itu. Adik Alif juga tampak sedang asyik dan fokus menonton TV, dan seolah-olah dia juga asyik mengobrol. Bibi Alif kemudian keluar dan kembali ke kamar kosnya sembari membawa nasi di tangannya. Saat sampai di dalam kamar, kemudian dia berpikiran untuk menelpon Alif. Dia khawatir dengan adik Alif yang tadi dia lihat tengah asyik mengobrol sendiri di ruang tengah. "Halo Alif, kamu kapan pulang?" ujar bibi Alif yang tengah menelpon Alif. "Kayak biasa aja sih tante, emang ada apa?" jawab Alif diiringi dengan pertanyaan balik. "Itu kasihan adik kamu, dia kayaknya kesepian deh. Tadi pas tante ke rumah gak sengaja lihat dia lagi ngobrol sendirian. Kayaknya dia butuh temen tuh," ucap sang bibi pada Alif. "Ah, paling si adik lagi ngomong sama TV Tan, gak apa-apa kok itu," balas Alif. "Tapi seriusan, tadi tante lihat dia juga sampai ketawa-ketawa gitu. Bener-bener kayak ngobrol sama orang, Liv," ujar bibi Alif dengan nada serius menceritakan. "Udah, biasa aja tante, gak apa-apa itu. Dia emang suka ngomong sendiri sambil nonton TV," ujar Alif kembali menjelaskan. Kemudian obrolan di telepon berakhir dan Alif akan pulang seperti jam biasanya dia balik. Sang bibi sebenarnya masih kepikiran soal keponakannya yang ngobrol sendiri. Namun dia sendiri tidak mau mengecek, bertanya langsung pada adik Alif. Dia menjaga perasaan keponakannya, takut si bungsu tersinggung dan dianggap aneh jika sang bibi bertanya. Singkat cerita, suatu hari adik Alif menangis menjerit. Ayah dan ibu Alif menanyakan ada apa dengannya. Ternyata adik Alif merasakan ada sesuatu seperti menusuk perutnya dan terasa sangat sakit. Alif sekeluarga bingung lantaran tidak tahu apa yang dialami adik Alif. Dia mengaku sangat sakit, namun tidak ada benda apapun tampak mengenai perutnya. Karena sang adik sudah sangat lesu dan kesakitan, kemudian orang tuanya membawanya ke rumah sakit. Dokter memeriksa si anak bungsu, namun menurut hasil pemeriksaan tidak ada masalah apapun. Tetapi adik Alif kemudian tetap dirawat di rumah sakit. Setelah agak membaik, barulah adiknya pulang. Sakit yang dirasakan adik Alif seperti tusukan dan akan muncul tiba-tiba. Itu yang membuat dirinya tidak tenang dan membuat menjerit kesakitan. Karena sering sakit demikian, adik Alif juga jarang bisa sekolah. Sakitnya terus kambuh tanpa dapat diprediksi. Orang tua Alif telah berupaya membawa ke rumah sakit yang berbeda-beda, tetapi jawaban dari dokter tiap rumah sakit tetap sama. "Tidak ada masalah medis," ujar dokter yang berbicara dengan ayah Alif. "Dok, coba cek sekali lagi. Ini pasti ada penyebabnya, tapi mungkin dokter ada kelewatan stepnya," ujar ayah Alif pada dokter yang memeriksa anaknya. "Saya sarankan bapak pakai pengobatan alternatif," balas sang dokter pada ayah Alif. Sepertinya sang dokter meyakini ada hal janggal, karena dia sudah berusaha mengecek kondisi pasiennya yang ternyata tidak ada apapun dapat didiagnosa. Mendengar respon dan saran sang dokter, ayah Alif belum yakin. Dia tidak terlalu yakin bahwa yang dialami putrinya mungkin perkara penyakit gaib. Dia terus membawa putrinya ke rumah sakit setiap sakit itu kambuh. Alasan dia tidak yakin dengan penyakit mistis yang dialami putrinya adalah karena selama ini dia tidak merasa ada hal yang aneh-aneh dengan keluarganya. Dan bahkan rasanya dia tidak ada masalah dengan orang lain yang mungkin saja mengguna-guna. Suatu malam, saat seluruh keluarga Alif sedang tertidur, Alif ke dapur untuk memasak mie instan. Dia yang belum tidur merasa lapar. Suasana rumah terasa sangat sepi, tanpa ada suara siapapun selain Alif yang sekarang tengah menyiapkan panci untuk merebus mie di dapur. Untungnya mie instan tidak terlalu lama untuk disajikan. Kurang lebih 3 menit dia menunggu ketika mie direbus. Lalu mie-nya dia masukkan ke piring. Baru saja dia hendak membuka bungkus bumbu mie, tiba-tiba dia mendengar suara janggal yang membuat dia terhenti melanjutkan aktivitasnya. Suara itu terdengar seperti suara orang bernafas kencang dan ngos-ngosan dekat telinganya. Tentu saja diam-diam Alif merasa terkejut. Dia yakin hanya sendirian di dapur saat memasak mie. Bulu kuduk Alif langsung berdiri. Entah mengapa, sekarang dia merasa ada yang tidak beres. Alif langsung mengangkat piring mie dan bumbunya untuk dibawa ke dalam kamar. Lalu malam itu, akhirnya Alif makan mie di kamar. Dan dia tidak berani ke dapur untuk meletakkan piring bekas dia makan mie.
Keesokan paginya, barulah Alif meletakkan piring kotornya ke dapur. Di dapur dia melihat ibunya. Alif menceritakan pada ibunya soal keanehan yang tadi malam dia alami saat memasak mie di dapur. "Bunda, tadi malam abang masak mie sendirian di dapur. Terus ada suara orang kayak nafas gitu dekat telinga abang. Gitu, kayak orang ngos-ngosan gitu. Abang merinding makanya langsung makan mie di kamar," cerita Alif pada ibunya. Tampak reaksi sang ibu tidak terkejut sama sekali, dan justru dia menceritakan hal yang serupa. "Loh, kamu baru sadar? Bunda udah sering digituin kalau di dapur masak kue malam-malam. Iya, suaranya juga kayak yang kamu dengar, orang nafas ngos-ngosan," cerita ibu Alif. "Tapi Bunda nggak takut?" tanya Alif pada ibunya yang tampak begitu santai dengan kejadian aneh yang sama-sama mereka alami di dapur. "Enggak, sudah biasa Bunda, hampir tiap malam-malam kayak gitu," ujar ibu Alif. Alif terkejut dan merasa malu dengan ibunya yang ternyata sudah terbiasa dengan hal mistis dan horor di dapur. Ibu Alif memang memiliki kebiasaan membuat kue kering saat jam dini hari, yakni sekitar pukul 1 malam. Alasannya karena saat siang dia tidak ada waktu di rumah, alias sibuk bekerja di luar. Biasanya ibu Alif akan tidur setelah Isya dan bangun jam-jam sholat tahajud, karena alat-alat seperti mixer dan lain sebagainya ada di dapur. Maka ibu Alif pasti ke dapur untuk membuat kuenya. Rupanya kejadian aneh dan teror suara nafas sudah sering ibunya alami. Mungkin karena sudah biasa atau merasa hal tersebut tidak terlalu ngeri, sehingga sang ibu tidak takut. Adik Alif masih sering mengalami sakit perut seperti ditusuk secara tiba-tiba, sehingga adiknya jadi sering dilarikan ke rumah sakit, bahkan tidak jarang harus opname. Saat adiknya dirawat di rumah sakit, tidak jarang kini Alif yang sering sendirian di rumah, karena kedua orang tuanya pasti menemani adiknya yang dirawat inap. Bibi Alif telah pindah ke rumahnya yang baru, sehingga tidak lagi tinggal di kosan keluarga Alif. Sehingga Alif jadi benar-benar sendirian di rumah. Saat sendirian di rumah, Alif memiliki kebiasaan untuk tetap di kamar, dan seluruh pintu dalam rumah dia kunci, bahkan kamarnya sendiri selalu dia kunci. Tentu saja dia melakukan hal itu karena untuk jaga-jaga dan keamanannya. Ada hal yang aneh Alif alami saat dia sendirian di rumah. Entah mengapa saat dia di kamar dan melihat ke celah pintu, tampak seperti ada bayang-bayang orang tengah berlari di luar kamarnya. Dia heran dan bingung, padahal tidak ada orang lain di rumahnya. Siapa yang berlari? Pikir Alif setengah takut. Dia takut ada orang lain di rumahnya. Namun sisi lain, dia yakin aman karena dia selalu memastikan seluruh pintu rumah terkunci. Kejadian penampakan bayangan berlari-lari tersebut berlangsung tidak terlalu lama, tetapi sering muncul dengan tiba-tiba. Yang menjadi misteri bagi Alif, bayangan orang berlari-lari bolak-balik itu tidak sama sekali terdengar suara langkahnya. Keesokan harinya, bayang-bayang aneh yang sama kembali tampak dari celah pintu kamar Alif. Di sana Alif mulai berpikir bahwa kejadian itu bukan ulah manusia. Dia mulai merasa rumahnya ada penghuni tak kasat mata. Namun dia tidak mau ambil pusing, meski tidak dapat menampik penampakan bayangan yang sering muncul saat dirinya sendirian, membuat benar-benar merinding. Walaupun berhari-hari Alif mengalami teror bayangan misterius, dia tidak pernah berniat memergoki sosok misterius tersebut. Tentu saja dia takut melakukan hal itu sendirian. Dalam khayalan Alif, bisa saja saat dia melakukan hal itu seperti di film-film horor yang tiba-tiba jump scare. Jadi dia memilih diam di kamar saja ketika bayangan itu muncul. Adik Alif masih dirawat inap di rumah sakit. Karena Alif lama ditinggal sendirian di rumah, hari itu ayahnya akan menjemputnya untuk sama-sama menginap di rumah sakit. Rencana sang ayah menjemputnya setelah maghrib, pukul 5:30 sore. Saat Alif asik-asiknya main gitar di kamar sendirian, tiba-tiba ada sesuatu yang janggal. Di kamarnya ada sebuah TV yang posisinya berseberangan dengan jendela kamar Alif. Yang unik adalah jendela kamarnya tidak menunjukkan pemandangan luar rumah, tetapi justru menghadap dapur. Jadi dari kamarnya tentu bisa melihat dapur dari jendela tersebut. Saat itu kondisi TV sedang tidak menyala, sehingga tampak hitam dan bahkan bisa seperti cermin yang menunjukkan benda di depannya. Alif yang sedang asyik memainkan gitar merasa ada sesuatu bergerak tampak dari pantulan TV.
Dia refleks melihat dan memperhatikan TV. Ternyata benar saja, ada seperti orang tengah melintas di dapur, kemudian berhenti tepat di tengah-tengah jendela kamar Alif. Apaan tuh? Itu beneran? Celetuk Alif saat dia memperhatikan dari pantulan TV kamarnya. Lalu Alif menolehkan kepalanya ke arah jendela. Dan benar saja, ada sesuatu di dapur. Sejenak, Alif bertatapan dengan sosok wanita misterius sebelum sosok itu kabur tiba-tiba secepat angin. "Woi, siapa itu?"